Sidang class action kasus gagal ginjal akut pada anak kembali ditunda di hari ini. Penanganan kasus ini dirasa cukup lambat dan dikhawatirkan akan menjadi presiden buruk, penegakan hukum serta mengurangi efek jerah pelaku dan kembali memakan korban. Lalu bagaimana optimisme penyelesaian kasus ini? Apakah akan mampu mengungkap siapa yang salah dan dalang dalam kelalaian ini? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami tim kuasa hukum korban, Awan Purwadi. Pak Awan, selamat sore. Selamat sore. Baik, dan kami sebelumnya juga telah menghubungi pihak Kementerian Kesehatan untuk dapat bergabung, namun ternyata belum dapat bergabung pada sore hari ini. Jadi saya langsung ke Pak Awan. Pak Awan, kalau kemudian ditunda lagi, ini menjadi kedua kalinya, apalagi dengan rentang waktu panjang sampai akhir Februari, bagaimana optimisme pihak keluarga korban begitu, Pak Awan? Ya, keluarga korban ini kan sudah bergabung mulai November ya. Jadi memang ini sudah panjang. Dan memang dari ketidakhadiran para pihak ini, walaupun sudah dikirim relas atau panggilan sidang, ini menunjukkan bahwa bagaimana hal yang luar biasa ini disepelekan gitu. Jadi kalau misalkan semua pihak ini menganggap ini sesuatu yang penting, yang serius, pasti mereka ingin segera masuk dalam tahapan materi sidang. Ini masih dalam tahapan pemeriksaan para pihak. Dan ini sudah berlangsung mulai Januari sampai sekarang. Oke, baik, ini tentu tidak, saya yakin tidak hanya dirasakan oleh para tergugat maupun Anda sebagai kuasa hukum begitu, tapi masyarakat juga merasa bahwa kasus berjalan lambat, rasanya mungkin diremehkan dengan tidak hadir dalam beberapa kali. Jadi sebetulnya apa yang kemudian menjadi poin penting dan mungkin bisa kita highlight begitu dari tuntutan Anda dan juga para keluarga korban, Pak Awan? Ya, sebenarnya kita sudah mengingatkan sejak awal ya, bagaimana terjadi keracunan obat oleh zat berbahaya ethylene glycol dan diethylene glycol ini, bahwa terjadi satu tindak kejahatan langsung yang dilakukan oleh industri farmasi, di mana mereka menggunakan bahan kimia yang dicampur atau langsung menggunakan ethylene glycol dan diethylene glycol. Terjadi kejahatan itu oleh mereka dan juga kelalaian pihak pengawas obat dan makanan, dalam hal ini BPOM dan Kementerian Kesehatan. Di satu sisi BPOM tidak mempunyai standar dalam pengujian racun ethylene glycol dan diethylene glycol, sehingga tidak terdeteksi ini masuk dalam proses pembuatan obat. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan tidak punya protokol apabila terjadi keracunan ethylene glycol dan diethylene glycol. Dan ini terbukti bahwa Februari ini terjadi lagi. Jadi walaupun November sudah terjadi ya kan, bahkan sempat pada waktu itu diumumkan zero case ya kan, tapi nyatanya Februari terjadi lagi. Dan ini membuktikan bahwa sampai sekarang protokol dan standar untuk ini tidak in place, masih diabaikan sampai sekarang. Baik, baik. Soal protokol penangkalan maupun standar yang kemudian dimiliki oleh BPOM begitu ya, ini menjadi gugatan utama dari Anda dan juga keluarga korban. Kalau begitu, dengan kemudian adanya bertambah 2 kasus dengan 1 korban anak meninggal pada awal Januari lalu, bagaimana kemudian ini menguatkankah langkah dari para pihak keluarga korban atau kemudian memang sudah ada komunikasi dan mungkin bantuan advokasi dari pihak Anda? Ya, memang dari awal dengan perilaku yang ditunjukkan oleh BPOM maupun Kementerian Kesehatan, kita sudah memprediksi bakalan terjadi lagi. Tapi kita tidak menyangka akan secepat ini. Dan ini justru oleh obat yang perusahaan yang cukup besar gitu ya, yaitu Praxicon sama yang diproduksi oleh PT Paros ya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang dari awal seharusnya, kalau ini sudah ditetapkan KLB, itu penanganannya jelas dari awal. Ini sampai sekarang kita bisa berasumsi kuat bahwa protokol dan standar, baik itu di BPOM dan Kemenkes, memang tidak ada dan diabaikan gitu loh. Jadi itu yang menjadi salah satu gugatan kami itu alasannya adalah hal tersebut. Baik. Dan saya rasa pada waktu itu Presiden Jokowi sudah secara khusus memberikan perhatian. Tapi kalau terjadi lagi ini memang betul-betul sesuatu hal yang luar biasa. Harusnya Presiden Jokowi memberikan perhatian yang khusus terhadap hal ini, memanggil kembali BPOM dan Kementerian Kesehatan. Bagaimana tanggung jawabnya? Masih bulan November,
Mhm. Januari sudah terjadi lagi gitu loh. Oke, baik. Tapi kemudian ini kan BPOM kemarin beberapa waktu yang lalu sudah dipanggil DPR untuk memberikan keterangan soal ini. Apa kemudian langkah Anda dan pihak keluarga ketika menganggap mereka para tergugat ini meremehkan, tidak menganggap serius gugatan Anda dan pihak keluarga korban? Adakah langkah hukum maupun langkah lain begitu yang akan kemudian pihak Anda tempuh, Pak Wan? Ya, sementara ini yang firm kita kawal untuk terus berjalan adalah gugatan perdata ini. Selain juga audiensi kita sudah melakukan audiensi dengan Komnas HAM, Mhm. dengan Ombudsman dan juga dengan DPR, dan syukur alhamdulillah dari audiensi dengan DPR ini kemudian sampai langsung disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Pada waktu itu kebetulan terjadi raker dengan Kemenkes dan DPR pada hari yang sama, jadi langsung tersampaikan. Cuman sampai saat ini responnya betul-betul lambat. Jadi sejak rapat pada waktu itu, sekarang responnya lambat. Walaupun pada waktu itu ada kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada gitu loh. Terus Mhm. kemudian sebenarnya para korban ini kalau memang terlalu terlalu dianggap remeh gitu ya. Kita memang sebenarnya ada persiapan untuk melakukan upaya hukum lain, misalkan upaya hukum pidana. Karena upaya hukum pidana sekarang ini walaupun kita mengapresiasi yang dilakukan Bareskrim dengan penahanan pihak-pihak yang pada waktu itu sempat melarikan diri ya, terutama CV Samudra akhirnya bisa ditahan dan lain sebagainya, tapi kita menganggap bahwa bukan saja pelaku kejahatan yang mengoplos, mengganti dan pencampur produk obat dengan produk bahan berbahaya, tapi juga yang lalai dalam menjalankan tugasnya, Mhm. dalam mengawasi proses pembuatan obat dan juga dalam mempersiapkan dalam protokol keselamatan di fasilitas kesehatan di Kementerian Kesehatan. Oke, tapi fokus dari Harusnya sampai oke, fokus Anda, keluarga korban dan pihak kuasa hukum tentunya adalah mereka yang kemudian dianggap lalai begitu ya dalam standar dan juga dalam pengawasan maupun protokol penangkalan tadi begitu ya, Pak Wan? ya, sebenarnya ada dua ya. Yang pertama itu tentu saja yang langsung melakukan kejahatan dengan mencampur, mengganti atau betul-betul menggunakan zat berbahaya ethylene glycol dan diethylene glycol. Mhm. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Baik. Yang di situ ternyata asumsi kami betul bahwa sampai sekarang CPOB atau cara pembuatan obat yang baik itu masih tidak diterapkan perubahan, sehingga terjadi lagi di kasus yang sekarang ini dengan PT Paros ini. Baik, baik. Pak Wan, kalau kemudian kita menilik dua kali penundaan sidang yang terjadi pada Januari maupun awal Februari ini, kemudian adalah para tergugat tidak datang semua, tidak bisa dikumpulkan semua dari 10 tergugat yang kemudian Anda masukkan dalam daftar begitu. Bagaimana kemudian langkah nantinya ketika di akhir Februari pada sidang lanjutannya tentunya terjadi hal yang sama, tidak semua tergugat bisa hadir secara lengkap begitu? Ya, tentunya itu prosedur yang normal terjadi dalam proses persidangan. Jadi memang apabila para pihak nanti terutama tergugat tidak hadir, ya tentunya mereka dianggap melepaskan hak untuk mempertahankan hak di dalam proses persidangan. Persidangan akan berjalan saja gitu loh. Cuman memang ini menandakan bahwa sesuatu hal yang sepenting ini kemudian para pihak ini menunda-nunda, kemudian walaupun itu dalam koridor proses peradilan ya, Mhm. tapi kalau menurut saya ini rasa empatinya itu sangat rendah gitu ya. Dan Baik. satu hal lagi bahwa sekarang ini yang sedang walaupun belum terkonfirmasi, tapi yang keracunan obat sirup yang sekarang sedang dirawat, yang kemungkinan dirawat di ruang picu RSCM ya kan, itu kami berharap bahwa proses penanganan terhadap pasien gagal ginjal ini semaksimal mungkin dan seintensif mungkin, jangan terjadi yang terjadi kemarin-kemarin gitu loh. Mhm. Karena hampir semua yang survive untuk tidak
survive dan tidak meninggal itu hampir semua cacat. Oke. Jadi saya harapkan kalau terjadi lagi, karena ini kan satu kasus ya. Ketika satu kasus perlu dicurigai akan banyak kasus. Bahkan kita mendapatkan informasi ada kasus yang sama dirasa terjadi di Jawa Tengah, di Solo kita dapat informasi seperti itu ya. Baik, baik. Bahkan yang di wali kotanya Pak Gibran ini ya. Baik, Pak Wan, tentu harapan kita bersama adalah ini bukan kemudian fenomena gunung es begitu dengan satu kasus muncul ternyata masih banyak yang lain. Tentu harapannya tidak akan lagi memakan korban apalagi anak-anak. Terakhir singkat saja, berarti artinya ketika nanti pada sidang di akhir Februari ada pihak yang tidak datang, maka pihak Anda akan mendesak persidangan, mendesak pengadilan untuk tetap menjalankan dan proses ini tetap berjalan begitu ya, Pak Wan? Betul, karena memang itu prosedur normal hukum acara yang harus dilakukan. Tapi yang lebih penting adalah dengan adanya kasus baru ini segera tetapkan KLB sehingga penanganannya itu jelas. Tidak sekarang ini semua nggak jelas. Jadi yang satunya harus di Rumah Sakit Adiaksa, kemudian di Rumah Sakit Polri, harus dibujuk ke RSCM dan lain sebagainya. Yang baru ini itu menunjukkan bahwa protokol ini belum di sana gitu loh. Baik. Belum di sana. Jadi belum jelas. Kalau KLB, kenapa sih KLB ini harus dihindari gitu loh? Harus segera in place. Jadi semua penanganan keracunan obat sirup itu jadi jelas. Baik, baik. Tentu kita harapkan yang terbaik dan ada langkah penanganan yang tepat dari semua pihak. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Awan Puryadi, kuasa hukum keluarga korban telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu Bapak. Sore. Terima kasih.